Halo, balik lagi di Sana Nonton dan kita baru aja nonton film berjudul We live in time. Satu kata, Dewasa. realistis. Kenapa tuh dewasa? Dewasa di sini dalam artian bukan adegannya ya, tapi kisahnya. Jadi kisah cinta dua orang dewasa yang anti menye-menye, anti PDKT yang gimana-gimana gitu, tapi to the point ya. Dengan bumbu-bumbu adegan dewasa sedikit, sedikit aja sih, nggak sedewasa itu gitu. Tapi aku enjoy sih menikmati lika-liku kehidupan mereka berdua gitu ya, dan ini kan alurnya non linear ya. Di awal kita dihadapkan mereka yang udah bersatu padahal kan ya belum benar-benar non linear, tiba-tiba gini tiba-tiba gitu, tapi karena ada pembedanya ya, menurut aku ada pembedanya dari segi secara fisik itu ada pembedanya, terus juga ada pembeda dari gestur, tatapan, jadi bisa kayak bisa tahu gitu loh, oh mereka masih ada di fase ini nih, oh mereka udah ada di fase ini nih, jadi aku enjoy aja sih sama ceritanya gitu, meskipun agak kaget dikit sih, lo kok tiba-tiba gini gitu, tapi overall oke, dan aku sangat dapet chemistry dari Florence dan Andre Dawson. Korek, iya tak namanya korek. Florence Puk Pok Pak apa itu, kenapa realistis. Ya emang ini kisah cinta yang nggak menye-menye, betul sih. Realistis banget, kayak nggak didramatisasi kayak film-film romance lain yang hampir mirip ya. Cuman itu tadi aku malah kontradiksi sama ini. Alur. Ya alurnya emang bikin kaget loh, kok tiba-tiba begini. Emang alurnya acak banget sih. Dan kurang ketara malahan perbedaannya kalau di aku ya. Jadi aku mikir, nah ini kanan yang mana nih, mikir dulu jadinya. Kurang ketara yang banget. Di awal. Di awal ya, pada akhirnya oh ya udah. Emang ada perbedaan di lebih ke si ceweknya sih. Jadi itu ketara banget karena sesuatu hal ya. Ya tapi kayak rasanya kayak agak pusing ya. Kita harus tahu ini timeline yang mana dulu. Jadi nggak se-enjoy itu pas perpindahan timeline sih rasanya. Jadi kayak karena aku dari awal udah mikirnya, oh ini film yang linear yang enak, aku menikmati dengan tenang. Ya harus mikir lagi anjir. Setelah kemarin beberapa waktu lalu juga film yang mikir juga, ini mikir lagi anjir. Ya itu sih, rasanya itu sih. Cuman dari sisi penceritaan bukan hal baru ya, cerita kayak gini tuh sama sekali bukan hal baru, cuman ada hal yang bikin beda, itu keren banget sih itu anjir. Kayak ngilu-ngilu di mana, tapi dia ketawa pas adegan itu. Jadi agak gimana ya, kontradiktif juga ya. Ini komedi banget tau. Tapi iya komedi, kok ya ada komedinya, tapi kayak lah agak ngilu sih. Momen harunya pun komedi gitu loh. Mereka emang dibikin kayak gitu sih kayaknya. Dibikin sesuai dengan karakter sih. Dua karakter utamanya tuh emang dibikin santai, nggak yang serius gimana-gimana. Nggak terlalu yang mendramatisir, bener. Lucu adegan, dan adegan melahirkannya adalah salah satu adegan yang akan sangat memorable. Ya itu memorable banget sih. Adegan akan melahirkan. seperti adegan melahirkannya di Priyat itu juga akan sangat memorable, kurang lebih Aduh seperti lupa itu. gue anjir. Ya itu sesuatu yang membeda dari film-film yang lain ya. Ini itu termasuk sesuatu yang beda. Dan pada akhirnya yang kita tahu semua itu juga beda banget. Jadi kayak tiba-tiba das, udah berakhir gitu aja filmnya. Nggak nggak apa ya, sedetail film-film lain sih. Itu sih. Jadi kayaknya emang sengaja digituin gitu. Iya, sengaja biar Dan aku nangis gitu loh. Di tetap nangis ya. momen-momen Menuju ya. menuju itu yang udah kayak kerasa gitu loh, oh udah deket nih. Udah deket. Udah kayak Ya, di ya. momen-momen, aku suka banget dari menggambarkan karakternya yang sangat ambisius, kompetitif dari awal tuh dapet gitu loh. Makanya Ada kenapa sekali dia ya. makanya dia kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa dia kayak gini, Ada itu sebabnya. dapat gitu loh secara karakterisasi si perempuannya, si Almut gitu loh.
Almut dan ya. dan aku dapet gitu loh feelingnya dia, gimana perasaannya dia, terus sedihnya sih aku di situ sih. Ya emang ini kalau aku pikir setelah nonton ya emang condong ke Almut sih cerita ini karena Ya. backstory-nya Almut. Jadi Mm-mm. backstory si Robinson siapa namanya cowoknya? Robin Hood. Lupa aku jadi. Tobayan. Tobias. Tobias Tobias ini nggak ada sama sekali latar minor belakang minor minor. banget, nggak diceritain yang gimana. Cuman lewat dialog. Ya dialog semua sih pada ini. Lumayan banyak juga nih dialognya Hmm. untuk konflik-konflik orang dewasa dalam Untuk hubungan untuk percintaan. konflik yang ada itu lebih malah lebih bagus film ini. Film Indonesia yang Nokta Merah itu kayak rasanya lebih dapet. Mhm. Walaupun dibandingkan dengan film luar juga apa ya judulnya lupa juga. Yang Merit. one take ya Marriage Merit Story. story. Bahkan di sini ya kalian nonton sendiri lah. Balik lagi ke karakternya mereka, karakternya si Tobias nggak sekeras itu juga loh Ya ya ya. dia Ya cukup agak soft ikhlas. spoken. Orang yang bisa maksudnya nggak keras kepala kayak cewek juga. Heeh. Oke, banyak banget ya cerita. Actingnya ya tidak bisa diragukan lagi ya. Wah gila aja, keren banget coy. Tapi rasanya Andrew Garfield ya seperti itu actingnya. Maksudnya dia ya kayak gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu hal yang wah di setiap actingnya gitu loh. Aku Oh masih. rasanya dia nangisnya juga kayak gitu sama kayak Andrew Garfield yang pada umumnya. Aku rasanya itu sih. Mungkin kalau aku Film mungkin lain. agak bias ya, karena aku suka sama Andrew Garfield sudah Cah. cukup lama. Jadi aku ngerasa kuat aja gitu loh sama karakternya dia, karena laki-laki yang sangat baik hati, Ya sosok baik semua suami, dia rata-rata di film sosok nggak ada ayah. antagonis. Iya sih. Cuman Ya, mungkin emang nggak sebanyak emosinya si Almut dia. Emosinya dia lebih minor karena juga karakternya dia seperti itu. Jangan si Almut kan banyak sekali sih ya, bermain ya, emosi, betul. sedih, haru, kaget, bingung, pusing itu Betul. lebih kaya gitu loh. Apa lagi? Ganteng terkali. Anjay. Kayak wow, Almut juga cantik banget aduh. Nggak nyangka tau Aku kombinasi mereka dua. ya Kamu ini nggak dapet? kombinasi yang Unik. keren sih, maksudnya pertama kali juga ya. Dan karakternya juga unik yang dia jadikan. Almutnya juga ya ini baru pertama kali lihat Florence Pugh main di drama ya. Ini namanya siapa sih Florence? Bacanya itu loh yang bingung. Stop it. Iya karakter cewek emang baru pertama kali kayaknya di drama ya. Iya, kisah cinta dipadukan sama dunia kuliner Iya kuliner dan dan escaping. ya Allah, dan Keren sih. tit. Ya ya. Ya emang film ini fokus di dua karakter itu sih, nggak ada yang kita komen buat cameo. Ada sih Kecilnya. cameo ya anak kecil. Cameo yang pas melahirkan itu ya lumayan lucu sih. Ya, dikit tapi dapat lah keren mereka. Untuk visualnya natural aja sih. Natural, Nggak aman, ada nggak ada yang aneh-aneh. aneh. Ya Tapi nggak ada cuman sih, nggak ada sih. Nggak ada yang terlalu eksploratif, nggak ada. Bener-bener ini realistis sih film ini, bener-bener realis banget. Musik bukan film yang memorable. wanjai, bukan film yang Secara memorable. secara musik ya salah, secara musik ya. Bukan Apa? film yang ada soundtrack sih menurutku. Ini Nggak ada. nggak menggunakan Makanya soundtrack sama sekali. nggak ada soundtrack yang memorable. Ya. Filmnya memorable Ya. buat aku. Apalagi artistiknya juga realistis banget, nggak ada yang gimana. Gimana Ya udah kondisi apartemen, restoran, dapur, rumah, kamar. Iya nggak ada yang disetting dengan sengaja Ini bagus sih disamakan warnanya. pemilihannya. Ya Dan aman sih. menciptakan set kompetisi masak itu nggak? Ya di film lain juga bisa Iya itu. sih, bisa sih. Nggak Nggak ada wah. yang ya nggak ada artis yang gimana sih. Cuman ya realistis, aman sih. Editing Tadi ya aku Beratnya agak berantakan sama jump cut-nya sih. Jadi kurang dapet aja. ah
karena aku bisa bedain jadi Ya aku bisa iya iya pada Cuman waktu mikir. tertentu. Iya. Karena terlalu tiba-tiba gitu rasanya. Kaget banget. Benar. Beda lagi kalau ini filmnya Nolan ya. Maksudnya kita udah tahu, kita udah oh ini Nolan Oh, aman. kita akan Kita akan non linear. ya biasanya sih gitu. Ini lah Kaget sih emang. iya kaget di awal udah kaget pasti kaget sih. Banyak penonton yang kaget lah. Kok tiba-tiba gini banget. Wah, rasanya jomblongnya sekali. Dan di Jomblang banget. opening itu kita disajikan sama trailer. Banyak Aduh. cuplikan di trailernya tuh jadi ada di depan gitu loh. Non linearnya di situ. Kan trailer aja non linear loh. Oh, anjir nyebutnya trailer. Apa sih? Kok jadi trailer? Di trailernya, apa yang kita lihat di trailer Oh, aku itu tuh tidak muncul di menonton awal-awal. trailer sama sekali. Oh. Ya, jadinya nggak paham. Oh, gitu. Jadi mungkin buat ancang-ancang gitu loh buat yang baru Ya, nonton. nonton trailer ya. Ya, ya. Gimana non linearnya tuh kurang lebih seperti itu. Semua trailer itu non linear, coy. Iya, tapi Masalahnya. kan ini nggak nyangka kan. Ya, kalau aku nonton trailer, oh, ya trailer emang non linear. Terus Iya. bahkan tetap aja kaget, tetap maksudnya tapi aja. ya udah kan garis ini kita persiapan guys. Ya, Kalian, pokoknya guys. alurnya non linear ya, guys. Buat yang mau nonton. Kencang-kencang Di awal aja. sih agak banyak cepat Ya, semakin ending semakin linear. bisa membedakan. Ya, ini film jadinya film A24 apa enggak ya? Karena Oh aku iya, tidak mau. memunculkan logo A24 sama sekali. Tapi tuh dia A24 tahu, trailernya di posting A24 tahu. Gitu. Di A24 sih di mana posternya ya? ada A24 nggak sih? Bingung aku. Ya udah, bila ada yang tahu ini A24 atau enggak, komen di bawah. Bila ada yang beda juga komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.